Berita budaya, Endang Sulastri enak sekali. Bahasa menunjukkan jenis kelamin, bahasa pun menunjukkan harga diri, budaya dan dignity suatu masyarakat. Lihatlah orang-orang Inggris yang kebanyakan tak punya masalah bila berkunjung ke banyak kota besar di dunia. Mereka bisa dengan semena-mena menggunakan bahasa bundanya karena mereka tahu kebanyakan makhluk di berbagai penjuru dunia, terutama di kota besar, sudah terkena kewajiban mempelajari bahasa Inggris lengkap dengan gengsi dan status sosial yang dijanjikan. Wong, bahasa internasional J. bahasa internasional Ci. Ya. Kita di Indonesia yang mengaku bahasa Indonesia sudah sejak lama memiliki bahasa persatuan yang punya langgam khas, mudah dan gampang menyerap bahasa asing untuk dimodifikasi ke dalam bahasa negeri ini. Contoh saja kata almari yang kemudian menjelma jadi lemari, dan banyak lagi contoh lainnya. Kita bahkan dengan bangga telah bersumpah 65 tahun lalu di bulan Oktober bahwa kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Artinya sejak dulu kita punya semangat untuk mempersatukan negeri ini dengan satu bahasa yang seragam, yang selanggam dan yang sepaham. Jadi sekalipun tak pernah berniat menyerap bahasa telepati dan menggunakannya dalam percakapan. Semangat berbahasa jauh di kemudian hari berkembang menjadi semangat menyerap dan berbentuk kata dan bahasa baru. Konon ini salah satu wujud kreativitas anak sekarang. Ada juga yang bilang kecenderungan membentuk kalimat dan bahasa baru semata untuk membuat koloni sendiri agar orang lain yang berada di luar lingkungannya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Jadi bahasa yang tercipta itu sebagai alat komunikasi antar anggota kelompok belaka. Contohnya bahasa prokem. Bahasa prokem itu bahasa gaul. Jadi nggak baca aja contohnya. Contohnya bahasa prokem, Chambers Lawyer 1983. Kata prokem ini pun awalnya dari kata preman yang beredar di kalangan anak muda. Mereka membentuk bahasa slang sekadar untuk menunjukkan bahwa mereka punya identitas sendiri. Dan ketika bahasa itu telah merebak luas, diketahui banyak orang yang bukan cuma anak muda saja tapi juga kalangan lanjut usia. Maka mereka membentuk peristilah baru lagi pada setiap kata, seperti kata obat berubah jadi bot, kini berubah jadi kancing. Jelas ini bukan kancing baju loh. Kemudian sesuai perkembangan masa berubah jadi top dan akan terus berkembang. Komunitas lain rajin membentuk bahasa untuk kalangan sendiri dan cenderung kreatif adalah komunitas atas kelompok gay. Dan yang sejenis dengan itu, mereka suka ngeber kumpul-kumpul di taman-taman diskotik, salon, dan kalangan fashion. Lingkungan yang berseni ria, di lingkungan inilah bahasa itu cenderung dipakai dan berkembang dengan sukses. Tanpa kita sadari, gaya bahasa gay sudah masuk ke film dan televisi. Lihat saja catatan si Boy, Lenong Rumpi, Dongeng Langit, untuk menyambut beberapa contoh saja. Bahasa kaum gay, banci, dan yang segolongan dibentuk dengan dua proses, yakni satu, proses perubahan bunyi dalam kata yang berasal dari bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Yo.